Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghuzaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sha'a Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام وهو يوم تسبيح وتحميد وتكبير وتقديم فسبحوا ربكم فيه وعظموا
wa'zimuhu wa tubu ila Allahi wastaghfiruh. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Pagi hari ini sinar matahari terasa berbeda. Udara yang kita hidup terasa lebih lega. Gema takbir Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd yang bersautan sejak dari malam seolah menjadi obat bagi jiwa-jiwa yang rindu. Hari ini kita berkumpul di sini, duduk bersimpuh di hamparan bumi Allah yang sama. Tidak ada beda antara pejabat dan rakyat, antara kaya dan yang miskin, antara atasan dan bawahan. Semua menunduk sama rendah, semua mengagungkan Zat yang Maha Tinggi. Inilah Idul Fitri, hari kemenangan yang kita rayakan dengan penuh rasa syukur. Namun saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, di balik baju baru yang kita pakai, di balik senyum lebar saat bersalaman, mari kita jujur bertanya pada hati kecil kita, apakah hati kita benar-benar menang atau kita hanya ikut-ikutan merayakan keramaian Lebaran? Tema khutbah kita hari ini adalah menjaga nafas Ramadan di tengah letih zaman. Mengapa kita bicara soal letih zaman? Karena sadar atau tidak kita hidup di era yang sangat melelahkan. Zaman ini menuntut kita untuk berlari kencang, yang bekerja dikejar target yang tak ada habisnya, yang sekolah dikejar nilai dan persaingan, yang berdagang dikejar omset dan hutang, bahkan saat istirahat memegang HP kita. Kita dikejar oleh pemeran kebahagiaan orang lain, oleh pameran kebahagiaan orang lain. Di media sosial yang membuat kita merasa kurang dan kecil. Jiwa kita letih, batin kita capek. Kita sering merasa kosong, padahal jadwal kita padat. Kita sering merasa kesepian, padahal penuh kesibukan. Kita sering merasa tidak punya teman, padahal followersnya ribuan. Di tengah keletihan itulah Ramadan kemarin telah hadir selama 30 hari sebagai tempat istirahat atau rest area bagi jiwa kita. Kita diajarkan lapar agar kita peka. Kita diajarkan bangun malam agar kita punya waktu berdua saja dengan Allah. Kita diajarkan menahan amarah agar hati tidak panas. Dan hari ini Ramadan itu telah pergi meninggalkan kita. Pertanyaannya, akankah iman kita itu pergi bersama berlalunya Ramadan, ataukah semangatnya tetap bersemayam dalam dada dan mewarnai hidup keseharian kita hingga mengantarkan untuk bertemu kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Ada 3 pesan penting yang ingin kita sampaikan di hari yang mulia ini sebagai bekal kita menghadapi 11 bulan ke depan yang penuh tantangan. Pesan pertama, Idul Fitri adalah titik balik, bukan titik akhir. Banyak dari kita salah paham, menganggap Idul Fitri adalah garis finish. Alhamdulillah puasa selesai, berarti bebas makan siang lagi. Alhamdulillah tarawih selesai, berarti masjid bisa ditutup dulu. Alhamdulillah salat sudah dibayar, berarti dompet bisa ditutup rapat lagi. Ini adalah kekeliruan besar. Idul Fitri bukanlah akhir dari ibadah. Idul Fitri adalah wisuda. Setelah wisuda seorang sarjana justru baru memulai kehidupan nyatanya. Begitu juga kita. Setelah lulus dari madrasah Ramadan, ujian sesungguhnya baru dimulai hari ini. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita agar jangan merusak apa yang sudah susah payah kita bangun. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 92 Allah berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankata." Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan baik lalu menjadi cerai-berai kembali. Bayangkan, ibu-ibu yang sudah menjahit baju indah selama 9 penuh, tiba-tiba di hari Lebaran benangnya ditarik satu persatu sampai lepas semua. Sayang bukan? Sia-sia. Jangan sampai pahala puasa kita pada tarawih, puasa kita, pahala tarawih kita hancur lebur di bulan Syawal karena kita kembali melakukan dosa-dosa lama, kembali menggunjing, kembali curang dalam timbangan, kembali memutus silaturahim.
atau kembali meninggalkan sholat di waktu. Mari kita jadikan hari ini sebagai start awal. Kalau kemarin di Ramadan kita bisa sholat berjamaah, maka usahakanlah di bulan Syawal jangan ditinggalkan. Kalau kemarin kita bisa baca Al-Quran 1 juz sehari minimal di bulan Syawal, bacalah waktu 1 halaman, kalau 1 halaman. Konsistensi atau istiqomah adalah kunci. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus atau istiqomah walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Mas muslimin jamaah fakir rahimahullah. Pesan yang kedua, menjaga hati di era digital yang bising. Keletihan zaman kita hari ini banyak bersumber dari mata dan jempol atau jari. Di Ramadan kita menahan diri dari makan minum, tapi tantangan pasca Ramadan adalah menahan diri dari penyakit pamer atau ria dan penyakit dengki atau hasad yang subur di media sosial. Saat kita melihat foto lebaran teman yang lebih mewah, mobilnya baru, bajunya mahal, seringkali muncul bisikan di hati, kenapa hidupku begini-begini saja? Kenapa dia lebih sukses? Itulah bibit-bibit ketidakbersyukuran yang menghancurkan iman. Ingatlah pesan Nabi SAW yang sangat indah untuk menjaga kesehatan mental kita. Unduru ila man asfala minkum, wala tanduru ila man huwa fawqakum, fa huwa asdalu alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Perhatikanlah, lihatlah kepada yang berada di bawahmu dalam urusan dunia, dan janganlah kamu melihat kepada orang yang berada di atasmu, karena hal itu lebih pantas agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Idul Fitri mengajarkan kita kesederhanaan. Maka setelah hari ini, mari kita kurangi kompetisi gaya hidup. Jangan biarkan standar sukses ditentukan oleh apa yang viral di internet. Bahagia itu letaknya di hati yang bersyukur atau qanaah, bukan pada harta yang menumpuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin jamaah sekalian rahimahullah. Pesan ketiga adalah menyambung rasa yang putus, mengobati luka yang dengan maaf. Puncak dari Idul Fitri adalah silaturahim. Mungkin di antara kita ada yang datang ke sini dengan hati yang masih mengganjal. Mungkin ada marah kepada orang tua yang belum tuntas. Ada kecewa pada pasangan yang dipendam. Ada sengketa warisan dengan saudara kandung yang tak kunjung selesai. Ada perselisihan dengan tetangga hanya karena masalah sepele. Dunia ini terlalu singkat kita dihabiskan. Jika dihabiskan untuk bermusuhan, letih zaman ini akan semakin berat jika kita memikul beban dendam di dunia kita. Hari ini Allah memberikan momentum 0-0. Rasulullah SAW memberikan peringatan keras tentang bahaya memutus hubungan kekerabatan. La yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka sepulang dari lapangan dari masjid ini kita nanti, yang pertama cari tangan orang tua kita. Jika mereka masih ada cium tangannya, peluk tentangnya, minta ridhonya, karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jika mereka sudah tiada, kirimkan Al-Fatihah dan doa terbaik, serta sambunglah hubungan dengan sahabat-sahabat mereka. Yang kedua, sapa saudara yang pernah menyakiti. Ini berat, sungguh berat, tapi justru disitulah letak kemuliaan. Memberi maaf saat kita mampu membalas adalah ciri penghuni surga. Yang ketiga, eratkan tetangga. Hidupkan kembali sahabat hangat di lingkungan rumah kita yang mungkin belakangan ini terasa dingin dan individualis. Jamaah sekalian rahmatullah. Mudah-mudahan istilah-istilah yang populer terdiri dari lebaran, leburan, lagu-lagi, dan luberan dapat kita renungkan bersama bahwa sesungguhnya hakikat terpentingnya bukanlah lebaran, bukan pula luberan, bukan pula lagu-bulan, bukan pula liburan, tetapi adalah leburan. Apakah benar-benar dosa kita telah lebur di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka perlu jadi pertanyaan, apa kiranya yang menjadi tanda-tanda bahwa dosa kita telah dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menyatakan bahwa di antara tanda-tanda diterimanya amal yang kita selama Ramadan adalah kita pertahankan sebagaimana disampaikan di awal khutbah tadi, yaitu istiqomah, sehingga mudah-mudahan kita tekadkan bersama bahwa dengan selesainya puasa Ramadan baru pula selesai puasa-puasa sunnah yang lainnya. Masih ada puasa Syawal 6 hari,
masih ada puasa Senin Kamis, puasa Idul Fitri dan lain sebagainya. Juga masih ada Selasa Tail yang puasa tarawih. Juga masih ada banyak waktu untuk kita bertilawah dan bertadabbur Al-Quran. Oleh karena itu mudah-mudahan ini semuanya bisa dipertahankan agar betul-betul bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apabila kita kemudian pada bulan Ramadan ini kembali seperti semula, sebagaimana puasanya ayam atau puasanya ular, maka mungkin jadi alamat bahwa amal kita tertolak. Maka contohnya Allah berikan kepada dunia yang paling nyata adalah puasanya seekor ular, yang ketika sebelum puasa dia menjadi pribadi, menjadi makhluk yang sangat rakus, menjijikan dan merusak. Namun setelah dia berpuasa menjadi kepompong, kemudian lahirlah kuku-kuku sampai mati tetap menjadi kuku-kuku. Inilah cerminan ibadah yang sempurna. Mudah-mudahan kita bisa pertahankan di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin sama sekali rahmatullah. Sebagai penutup khutbah pertama ini, marilah kita membaca untuk merenung. Barangkali jika Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita, bayangkan jika Idul Fitri ini adalah sholat Id terakhir kita. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih bisa memakai baju bagus ini. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih bisa menyantap ketupat bersama keluarga. Mungkin tahun depan nama kita tertulis di batu nisan. Maka jangan tunda untuk menjadi baik, jangan tunda untuk bertaubat. Pertahankan semangat nafas Ramadan selalu terhembus di dada kita. Kita jangan menuntung, kita jaga cahaya Ramadan menjadi pelita di hati kita. Jadikan dia penuntun setiap langkah kita di tengah zaman yang semakin gelap dan melelahkan ini. Semoga Allah menetapkan hati kita dalam iman, menerima segala amal ibadah kita, dan pertemuan kita kembali dalam Ramadan di tahun-tahun mendatang dalam keadaan yang lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di menutup khutbah ini, mari kita menundukkan kepala, membeningkan cipta, memutuskan perhatian, memusatkan perhatian, mengangkat tangan dengan penuh kerendahan, memohon kepada penguasa langit dan bumi. Kita tutup pintu langit dengan doa-doa terus kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzuka annaka ahlun anna Muhammadan wa nashkuruka bi annaka ahlun an tushkara wa tusni alaka al-khair kullahu fa innaka anta ahlul majdi wa sana. Rabbana zalamna anfusana zulman katsira wa innahu la yaghfiru illa anta faghfir lana maghfiratan indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di hari yang fitri ini kami datang membawa dosa-dosa kami yang menggunung. Kami datang membawa hati yang letih di kita dunia. Basuhlah kami dengan ampunan-Mu ya Allah. Terimalah puasa kami yang tak sempurna. Terimalah salat kami yang sering tidak khusyuk. Terimalah sedekah kami yang kadang masih terbersih ria. Ya Allah, selamatkanlah iman kami di zaman yang penuh fitnah ini. Jangan biarkan hati kami condong kepada kesesatan. Setelah Engkau beri petunjuk, karuniakanlah kepada kami keistiqomahan untuk tetap menyembah-Mu setelah Ramadan berlalu. Ya Allah, damaikanlah hati kami, satukanlah keluarga kami yang bercerai-berai, rukunkanlah bangsa kami, jadikanlah negeri kami Indonesia negeri yang aman, damai dan penuh berkah. Baldan thayyiban warabur ghafur. Ya Allah, berikanlah kemenangan dan pertolongan kepada saudara-saudara kami di Palestina dan di berbagai belahan dunia yang sedang tertindas. Angkatlah penderitaan mereka, hentikan ketakutan mereka dengan keamanan dan kelaparan mereka dengan rasa kenyang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu